Shalom. Sekali lagi yang dahsyat buat kita. Shalom. Shalom. Luar biasa ya sore hari ini. Haleluya. Nampak wajah-wajah yang ceria semua. Haleluya. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan, saya adalah hambanya Ibu PDP Ari Suciati berdoa buat pembukaan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena kasih yang murah-Mu yang luar biasa. Kami boleh rasakan hari ini. Kami boleh bersuka cita. Kami boleh merayakan kemerdekaan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada kami dari awal hingga akhirnya. Ya Roh Kudus pimpin kami, urapi kami setiap kami Tuhan. Baik kami ambil bagian pemain musik, WL single, jemaat dan berjalan. Kami serahkan semuanya dalam kasih Tuhan. Hanya Engkau yang beracara dengan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan pegitan kemerdekaan kita dan nanti diikuti. Pegitannya 3 kali ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai. Merdeka! 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 Haleluya. Pasukan negara kita Jadi pandu
dan kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Bapa. Kami mau memberikan sebagian daripada berkat yang telah kami terima untuk kami persembahkan hadirat. Kami mau memberikan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Shakana Mayana Masu. Gonarala Bahana Mayana Masikina Yana. Kami tahu Kau ada di tempat ini. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur akan kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu memberkati tim praise and worship, tim pujian penyembahan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Karena kami tahu firman-Mu berkata bahwa Kau bertata atas pujian penyembahan umat-Mu. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami percaya ada kemenangan yang akan kami terima. Kau memberikan kami kesembuhan, Kau memberikan kami pemulihan. Dan nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama, akan ditinggikan di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan. Berbicara pada setiap kami, berbicara pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa satu kata yang datangnya daripada Tuhan dapat memulihkan setiap hati yang terluka, mengubahkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan dapat membuat kesembuhan itu nyata, mujizat nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan, keagungan hanya bagi nama Allah kami, Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih tim masa worship. Pak keyboardnya boleh tetap bermain. Terima kasih. Shalom. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Perkenalkan, nama saya Daniel Putra. Saya dari VCT Surabaya Victory Community Church. Saya bersyukur berada di tempat ini di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya terima kasih untuk Pak Yusa dan setiap leader yang ada, buat para tim gembala yang ada di tempat ini untuk mengizinkan gereja kami boleh bersama-sama melayani tempat ini. Amin. Dan saya datang ke sini, saya tidak kesendirian Bapak Ibu. Saya hadir dengan istri saya yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat istri saya. Berdiri dulu saya. Nah, biar bisa lihat cantiknya ya Bapak Ibu ya. Dan selain istri saya datang dengan mama angkat saya, Mama Yuliana. Bisa berdiri Mama Yuliana. Ini mama angkat saya Bapak Ibu. Dan dua adik rohani saya, Sugi dan juga Boni, ada di tengah-tengah kita semuanya. Beri tepuk tangan buat mereka. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada hal yang menarik yang terjadi barusan Bapak Ibu. Jadi adik-adik saya melihat, istri saya melihat, tiba-tiba teks saya meninggal, mati. Bahan khotbah saya ada di sana. Dan saya percaya ketika saya berdoa, Tuhan, ya wes, Tuhan sendiri yang bicara. Dan kita akan ngikutin apa yang Tuhan mau. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan? Nah, ajari jemaat di tempat ini tentang pujian dan penyembahan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan bekerja di tempat ini? Tiba-tiba tap saya mati, saya lihat ke belakang, adik-adik saya ini sudah tahu pasti. Karena itu sering terjadi kepada saya ketika saya melayani Tuhan. Tiba-tiba listrik mati, tiba-tiba ada yang telat dan sebagainya, ibadah mundur. Itu sudah biasa bagi setiap kami. Karena gereja kami yang digembalakan oleh Pastor Herman Santoso, Bapak Gembala titip salam untuk setiap leader dan jemaat yang ada di tempat ini. Pastor Herman Santoso titip salam. Dan gereja kami Victory Community Church di Surabaya, kami bergerak di dalam gereja kita bergerak di dalam spiritual dan juga profetik. Kami percaya akan hal-hal profetik. Kami percaya bahwa jawatan Nabi masih ada hingga saat ini, dan Tuhan belum selesai berbicara kepada setiap kita semua yang setuju dengan amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup? Katakan amin. Baik, kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita semua adalah Allah yang hidup, maka Tuhan sampai hari ini, yes, firman-Nya setelah digenapi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi karena Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang percaya, Roh Kudusnya dimeteraikan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan terus akan berbicara kepada setiap kita yang sudah mengatakan amin. Dan gereja kita bergerak di dalam profetik dan spiritual, dan jadi dengan hal-hal yang seperti
sudah biasa. Karena pasti akan ada banyak peperangan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Sudah katakan amin. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, kita berdampingan dengan alam yang lain. Dan seringkalinya yang menyedihkan ketika orang Kristen, mereka percaya dengan hal-hal seperti contohnya seperti jimat, seperti klinik-klinik. Masih ada beberapa yang pergi ke orang pintar, dan saya percaya di GBI Jematian tidak ada yang pergi ke orang pintar kecuali kepada Tuhan Yesus. Dan masih banyak orang Kristen mereka yang percaya dengan hal-hal mistis seperti itu, tetapi di dalam kekristenan mereka tidak bekerja di dalam roh. Mereka tidak mau hidup di dalam roh. Ketika ada sesuatu hal yang spiritual, ada hal yang supranatural terjadi di dalam sebuah gereja, mereka mengajar bahwa wah, ini kuasa gelap ini. Gak mungkin ini. Wah, ini kebetulan ini. Pasti kebetulan lah. Ada sesuatu yang bisa dijelaskan secara logika manusia. Tetapi mau tidak mau, kita ini hidup berdampingan dengan roh yang lain, dengan alam yang lain, yang dimana kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, alam roh itu lebih nyata dibandingkan alam jasmani. Contoh, ketika kita semua pergi ke gereja, kita datang sore hari ini, kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setuju ya? Pertanyaan saya, Bapak Ibu bisa lihat Tuhan ada di sini nggak secara mata jasmani? Enggak Pak ya? Tidak ya? Tetapi kenapa kita pergi dan kita percaya bahwa Yesus ada di sini? Iman. Itu yang membuat kita percaya bahwa ada pribadi yang tidak terlihat, yang tangan kanannya selalu memegang kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan tangan kananku akan terus memegang engkau. Ada pribadi yang tidak terlihat, yang selalu menjaga kehidupan kita. Kenapa makanya kita, tapi hari ini kita tidak akan belajar tentang alam supranatural, tetapi yang Tuhan ajarkan tentang hari ini tentang pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan ini adalah sesuatu yang kita lakukan di alam jasmani, tetapi membawa kemenangan di alam supranatural dan dalam rohani. Yesus juga katakan amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tadi di dalam perjalanan Tuhan suruh saya untuk adik-adik saya bisa maju ke depan untuk menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kehidupannya, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya dari seseorang yang tadinya hidup di alam lahir tapi bukan alam roh. Di mana kehidupannya yang dulu sangat kacau balau, dan dia sekarang menjadi salah satu leader di youth kami. Kasih tepuk tangan buat saudara. Boleh dibantu satu mic? Terima kasih. Oh ini ya? Cek. Dan masih single Bapak Ibu. Kan single berkualitas. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, ini salah satu bukti kalau Tuhan kita itu Tuhan yang hidup ya. Ini tadi tidak diberi bocoran kalau saya disuruh maju, tapi saya percaya Bapak di atas penyuruh. Karena jujur, ya aku juga percaya kalau Tuhan tinggal di dalam kita semua. Dan tadi pagi, ya, waktu saya mandi, saya sudah diberitahu nanti temenin Koko ya untuk pelayanan kemarin, ya. Terus tiba-tiba waktu mandi ya, jadi makanya aku percaya kalau Tuhan itu selalu ada buat kita itu di setiap saat ya. Waktu mandi pun Tuhan juga ada. Tuhan bilang, ya kamu siap-siap ya, kalau Koko mau suruh kamu sharing ya. Jadi ini sungguhan, nggak ada pemberitahuan. Tapi di kamar mandi Tuhan berbicara secara pribadi, terus aku bilang Tuhan, aku sharing apa ya? Maksudnya yang masih muda, aku juga percaya di sini banyak yang usianya lebih dewasa dari saya, tapi puji Tuhan, aku melihat anak-anak muda yang luar biasa di depan melayani. Ya tepuk tangan buat mereka ya. Jadi ya aku juga bingung, Tuhan aku sharing apa ya kalau masih muda ini kan sama yang lebih tua. Terus tiba-tiba Tuhan berbicara, doa pertama yang Tuhan jawab. Aku percaya masih ada kan doa pertama yang Tuhan jawab buat diri kita.
kondisinya dulu kacau. Tuhan temukan saya, Tuhan baik, Tuhan selamatkan saya. Saya akhirnya terima Tuhan. Dulu saya Kristen, tapi saya Kristen yang setengah-setengah. Jadi mungkin boleh dicek pribadi masing-masing. Listennya setengah-setengah atau full. Karena setengah-setengah nggak akan terima keselamatan ya, tapi yang full ya akan terima keselamatan. Jadi di detik itu saya memutuskan, singkat cerita, di detik itu saya memutuskan untuk percaya Tuhan. Saya kembali, dan doa pertama yang saya ucapkan ke Tuhan dan Tuhan kabulkan. Kira-kira apa? Ada yang mau nebak? Finance? Keuangan? Ada yang doa pertamanya tentang keuangan? Enggak ya, waktu itu salah satu yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya berubah adalah saya ingin memperbaiki. Ya, saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan keluarga. Ya, Tuhan, jangan nangis tolong. Ya, jadi dulu saya doa, Tuhan, ketika kehidupan kacau, sudah pasti hubungan dengan keluarga pasti kacau. Dan kita percaya kalau keluarga itu hadiah nomor 1 dari Tuhan. Jadi bukan uang, bukan materi, karena aku percaya itu cuma bonus. Tapi hadiah yang benar-benar aku syukuri itu ya Tuhan baik. Jadi hadiah pertama yang Tuhan kasih kamu itu ya bisa kembali dengan orang tua, bisa ke gereja, satu gereja yang sama, bisa memuji menyembah Tuhan bersama. Jadi ya itu yang Tuhan kabulkan pertama kali, dan aku waktu di sana Tuhan itu hidup ya, Tuhan itu tetap ingatkan lagi. Ayo coba dibuka ayatnya di mana. Jadi waktu tadi saya memuji menyembah Tuhan, saya buka Alkitab, saya coba ingat lagi ayat apa yang waktu itu saya pegang untuk saya selalu berdoa untuk saya dipulihkan. Di Kisah Para Rasul 16 ayat yang 31 dan 32. Ini ayat yang terkenal ya, tapi aku percaya jangan cuma ayatnya yang terkenal, tapi alami ayat yang terkenal itu ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan di ayat yang ke-32 berbicara, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Jadi ya saya berbicara dengan rendah hati, coba cek apakah di kanan kirinya sudah pergi bersama ke gereja memuji memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga. Kalau sudah, puji Tuhan, bersyukur, itu anugerah terindah. Anugerah terindah. Dan kalau belum, jangan menyerah, tetap pegang janji Tuhan. Suatu saat ketika keluarga kita sudah bisa di sebelah kita, ya aku percaya ketika ada satu kesepakatan, Tuhan datang ya, kayak lagu yang terakhir kan sangat menguatkan dan sangat meyakinkan saya tentang isi tentang apa yang ingin Tuhan katakan hari ini, pulihkan ya. Tuhan mau datang ke dunia untuk memulihkan semua yang retak, memulihkan hubungan, memulihkan hati yang hancur ya. Dan aku percaya sisanya waktu kita sepakat, berkat pasti mengalir, kesehatan Tuhan beri, keuangan Tuhan jamin. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah jadi berkat dan memberitakan firman Tuhan di keluarga kita? Ya, aku berdoa semuanya semoga melalui firman ini bisa banyak keluarga yang dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, semua kemuliaan untuk Tuhan. Ya, Tuhan nasihat Bapak Ibu ya, Tuhan nasihat ya. Mungkin setiap kita di tempat ini masih ada yang merindukan bahwa aku juga mau keluargaku dipulihkan, aku juga mau anakku kembali sama Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar bersama-sama di dalam sore hari ini. Ada sesuatu hal yang menarik yang Tuhan tanamkan di hati saya, dan
Saya sejak umur 5 tahun, puji Tuhan, saya sudah mulai belajar main drum. Lalu saya kelas 1 SD, umur 6 tahun waktu itu, saya puji Tuhan saya sudah melayani Tuhan di Praise and Worship. Saya bermain drum. Berarti sekarang sekitar sudah puluhan tahun saya bermain musik dan ada di dalam pujian penyembahan. 2010 Tuhan izinkan saya untuk bergabung di dalam satu tim Praise and Worship. Mungkin Bapak Ibu tahu Sound of Praise, satu-satunya yang ku andalkan. Nah itu yang nyanyi cici saya dan saya yang main drum di sana. Sampai 2018 saya masih tergabung di Sound of Praise. Lalu 2018 pertengahan saya bergabung dengan Victory Community Church. Saya bersyukur ketika saya ada di dalam tim pujian penyembahan, banyak hal yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan saya. Dan satu hal yang menarik bahwa pujian penyembahan, sebelumnya saya mengira pujian penyembahan ini ya sudahlah hanya sekedar liturgi yang dinyanyikan di gereja. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyi-nyanyi terlebih dahulu, ada lagu cepat, ada lagu pelan. Bahkan sampai hari ini masih ada yang bilang lagu cepat itu lagu praise, lagu pelan itu lagu worship. Tapi sebenarnya di dalam praise itu sendiri itu ada penyembahan di dalam Tuhan. Di dalam worship itu sendiri ada pujian kepada Tuhan. Dari lebih dari sekedar kita bicara tentang tempo lagu, praise and worship itu merupakan sebuah sikap, merupakan sebuah koneksi antara kita yang memuji dan siapa yang kita puji, antara kita yang menyembah dengan siapa yang kita sembah. Dan pertanyaannya sore hari ini, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-24 sampai ke-26. Boleh dibantu Kisah Para Rasul? Nah, ini adalah sesuatu kisah yang sangat menarik. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah beberapa kali atau sering bahkan membaca firman Tuhan ini. Ini merupakan kisah tentang di mana Paulus dan Silas ketika dia di penjara, ketika dia ditangkap, ketika dia mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dia mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Tidak semua orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampai hari ini, puji Tuhan, tahun lalu saya dan istri diberikan kesempatan, diberkati Tuhan, kami boleh berangkat ke Israel. Kalau orang Muslim kita bilangnya umroh ya Bang ya. Kalau Israel, kalau Kristen umrohnya ke Israel gitu. Kalau orang Kristen, kami berangkat ke Israel, kami menyaksikan dengan mata kami sendiri. Banyak masih orang Yahudi, umat pilihan Allah yang sudah ditentukan, yang sangat bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka masih menantikan Mesias sampai hari ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percayanya Yesus ini adalah salah satu nabi saja. Dia adalah Mesias yang palsu. Tetapi Paulus ditangkap oleh Tuhan, di mana dia ketika dia melakukan perjalanannya untuk menyiksa orang-orang percaya waktu itu. Tiba-tiba Tuhan tangkap Paulus dan tiba-tiba dia jatuh, dia buta karena dia melihat sebuah cahaya yang sangat luar biasa. Lalu firman Allah berbicara ke Paulus, "Aku adalah orang yang engkau aniaya itu." Dari situ Paulus akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang hidup dan satu-satunya Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Singkat cerita, Paulus mengalami kebutaan beberapa waktu lamanya. Karena dia begitu terang cahaya itu, lalu dia menerima Yesus dan dia mengabarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya itu dan itu sama. Dan ketika dia mengabarkan firman Tuhan, dia mengabarkan kebenaran akan Yesus, dia menyampaikan Taurat, dia menyampaikan Injil tentang Yesus di Roma, di Tesalonika, dan di dalam jemaat Korintus ini. Kisah Para Rasul ini ceritakan Paulus dan Silas, mereka ditangkap oleh tentara Romawi. Dan singkat cerita, mereka ditangkap, mereka dimasukkan di dalam sebuah penjara. Dan lucunya, mereka ini, Paulus ini dulunya Saulus, suka membunuh dan tidak pernah membunuh lagi, dan namanya berubah menjadi Paulus. Ketika dia mengabarkan Injil tentang Yesus, tiba-tiba Paulus dan Silas ini ditangkap dan dia dijadikan
tahanan yang paling berbahaya. Padahal ada yang tahanan yang lainnya yang membunuh, yang menyiksa, mencuri dan lain sebagainya. Bapak Paulus dan Silas dia menyampaikan Injil tentang Yesus dan dia dianggap adalah tahanan yang paling berbahaya. Lalu dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau bisa nanti Bapak Ibu baca di rumah di ayat sebelumnya, di penjara yang paling dalam Paulus dan Silas ini ditempatkan. Dan yang menarik di sini, ketika mereka ada di dalam penjara, mereka ditangkap karena mereka mengabarkan Injil. Yang menariknya, mereka tidak pernah sedikit pun menyesali apa yang mereka lakukan, karena mereka tahu, karena mereka melakukan apa yang harusnya Tuhan lakukan, yang harus Tuhan perintahkan di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang menariknya, apa yang dilakukan Paulus dan Silas waktu mereka ada di dalam penjara, tangannya diborgol, dipasung, kakinya juga dipasung. Di dalam ayat yang 24 sampai 26 katakan demikian Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan. Katakan bersama-sama, menyanyikan. Apa yang mereka lakukan? Menyanyikan puji-pujian. Menyanyikan puji-pujian. Lah puji-pujiannya ini kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Allah Israel. Nah, logikanya Bapak, logikanya. Kalau misal saya saja ya, jadi contoh ya, saya ditangkap karena saya mengabarkan Injil. Ketika saya dimasukkan ke dalam penjara, bodoh buat saya kalau saya ini tetap masih nyanyi-nyanyi. Karena saya ditangkap karena saya melakukan hal itu. Saya mengabarkan Injil tentang Yesus. Saya menyanyi, menaikkan pujian dan penyembahan. Ketika saya ditangkap, seharusnya saya diam kalau menurut logika saya. Terus aku tak menengahi di penjara aman. Aku sudah usah ngapa-ngapain. Kalau aku memuji menyembah Tuhan, aku malah disiksa nanti. Karena aku ditangkap karena hal itu. Logikanya seperti itu kalau saya yang menjadi Paulus waktu itu ya. Nah, dan menariknya lagi di 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini lebih gila lagi. Dia nyanyinya nggak tinggi-tinggi. Aku hormat akan Engkau. Gak pelan-pelan. Pelan-pelan baik. Kok dia mau nambah kepala penjara ini lagi dikeputi. Nah seperti itu. Tetapi dia dengan lantang menyanyikan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan lantang, karena dikatakan di sini bahwa tahanan-tahanan lain, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lo gila lo Paulus sama Silas ini. Dia kasih semangat satu dengan yang lainnya. Amin, amin, amin. Nyanyi lagi. Kayak orang gila orang tua ini. Di dalam penjara ditangkap karena mengabarkan Injil, mereka masih menyanyi di dalam penjara. Dan ayat berikutnya, ayat ke-26, firman Tuhan mengatakan demikian, 26. Nah, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Karena apa hal ini bisa terjadi? Kita baca ayat sebelumnya tadi. Ngapain Paulus dan Silas? Berdoa dan memuji menyembah kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka nyanyi dengan lantang. Maka apa yang terjadi yaitu akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Loh, gak ada kemuliaan bagi Tuhan kita. Loh, gimana ceritanya? Bapak Ibu, tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Mereka tidak berusaha dengan kekuatan mereka untuk bagaimana caranya untuk melepaskan belenggu yang ada di tangan mereka dan kaki mereka.
Mungkin mereka cari apa, mungkin ada silat atau apa gitu. Cari di situ ada geraji atau apa gitu. Mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri. Karena mereka tahu pertolongan dari manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi kekuatan yang baru daripada Tuhan kita itu tidak terbatas. Kasih katakan amin. Kekuatan dari Allah kita itu tidak terbatas. Hal yang mustahil menjadi mungkin. Tiba-tiba dikatakan di sini terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Dan di ayat selanjutnya dikatakan bukan hanya pintu mereka saja, tetapi semuanya. Sehingga orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, kepala penjara waktu itu ketika dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, hukuman bagi mereka itu adalah dipenggal kepalanya, Bapak. Jadi di sini kepala penjara ketakutan. Dia ketakutan sehingga dia mau ngambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Dan menariknya di sini di ayat setelahnya 28. Nah, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Dipikirnya itu udah mau lari semuanya, udah mau kabur, karena semuanya pintunya terbuka. Lalu yang berikutnya, yang menarik lagi di sini. Lalu kepala penjara ini ngomong tanya sama Paulus. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungguhlah ia di depan Paulus dan Silas. Ini kepala penjara, dia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas, orang yang ditangkapnya. Yang tadinya ditangkap loh Bapak Ibu. Tiba-tiba dalam waktu yang cepat, ketika mereka berdoa dan memuji menyembah Tuhan, keadaan itu berbalik. Ketika Paulus dan Silas tadinya ditangkap, mereka dikejar oleh orang-orang Romawi. Dan di saat mereka menaikkan doa mereka dan memuji menyembah Tuhan, terbalik keadaan. Kepala penjara itu menjadi takut. Dia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Lalu ayat berikutnya, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku berbuat? Tadinya kan kalau ditangkap nggak mungkin, ayo Tuhan ikut saya, ayo silakan, kayak itu. Pasti secara paksa. Dipaksa, mungkin dipukuli, ditendangin. Nah, Sugi ini salah satu yang nendangin saya waktu main drama. Tapi waktu itu drama, tenang aja Bapak Ibu. Ditangkap, dipegang, lalu diborgol tangannya, pasti dipukulin. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Berubah jadi baik. Takut. Karena apa yang telah terjadi, karena apa yang Tuhan kerjakan di penjara waktu Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada yang kencang Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dari seisi rumahmu. Wow, ada keselamatan di dalam pujian dan penyembahan. Coba tangan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Papa saya bukan seorang Kristen dari sejak kecil. Papa saya dari sepupu, jadi tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan orang Kristen. Lalu ketika papa saya bujang, papa saya pergi ke Surabaya, masuk ke kota Surabaya. Singkat cerita berjumpa dengan mama saya. Papa saya seorang musisi juga, dan papa saya suka sama orang yang suaranya bagus ceritanya. Nah, kenalnya sama adik mama saya dulu. Nah, mama saya dan keluarga ini semuanya penyanyi Bapak. Mama saya bintang radio RRI tahun 2006, Loncong. Ketika ketemu sama adik mama saya, suaranya bagus, papa saya mengagumi, tapi bukan suka, mengagumi. Lalu mainlah ke rumah adik mama saya ini, di mana mama saya juga ada di sana. Lalu papa saya lagi main gitar-gitar, lagi nongkrong ya, cangkruan gitu ya, cangkruan gitu. Tiba-tiba ada mama saya datang. Nah, mama saya ikut nyanyi. Lah, suaranya mama saya itu lebih bagus daripada adiknya.
waduh suaranya enak yo gitu, suaranya lebih enak gitu. Terus habis itu singkat cerita, papa saya tahu bahwa ternyata karena adiknya mama ini bukan Kristen dan mama Kristen ikut sama Eyang. Lalu papa saya tahu mama saya ini ternyata orang Kristen. Waduh, apes, suaranya enak, ayu, tapi orang Kristen. Dimana papa saya sangat benci sama orang Kristen, sangat benci. Ketika akhirnya singkat cerita tetap pacaran dekat sama mama saya coba berdoa, Tuhan kalau memang dari Engkau, Tuhan pasti punya cara untuk mengubahkan kehidupan, pasti mengubahkan keadaan. Mama saya berdoa apa itu. Lalu singkat cerita, tiba-tiba papa saya ini punya pengen ngantar mama saya ke gereja. Aku boleh nggak ngantar kamu ke gereja? Kayak Vespa papa saya, keren gitu. Kayak kata Tanji Boy itu, ya. Terus habis itu, oh ya udah apa gitu. Mama saya bilang gitu, batin tapi mama saya, kok tuh banyak apa ini kalau ngantar ke gereja? Lah, padahal mama saya ini benci sama orang Kristen. Benar? Oh ya udah apa gitu. Mama saya tuh kayak pura-pura kayak cool gitu loh bapak ibu. Tapi sebenarnya batin mama saya. Kok gelap ya gitu. Singkat cerita papa saya nganterin mama saya ke gereja. Lalu lama-kelamaan papa saya itu inceng-inceng di jendela. Inceng-inceng di jendela gitu. Singkat cerita papa saya bilang sama mama saya, boleh gak sih aku nanti kapan-kapan aku tak peduli di gerejamu ya. Oh ya tak apa-apa. Mama saya itu tetap cool, tapi batinnya yes, wow dong, ganteng bapak ibu sama bapak saya. Ini Suci pernah saya tunjuk fotonya ya. Nah papa saya dulu tuh putihnya ya ampun, karena papa saya nanti saya ceritakan ya. Papa saya kerjanya apa, nanti saya ceritakan. Sekarang kulitnya lebih putih saya daripada bapak saya. Papa saya ganteng. Kalau saya pergi ke Madiun gitu, kalau orang-orang sedesa cerita itu papamu itu Arjuna Nongole. Jadi Arjuna Nomo papa itu. Papa saya ganteng. Batin mama saya paling yes, melebu gereja, aku rapi ibu ganteng. Gitu pikirnya. Terus habis itu papa saya cerita papa saya masuk ke gereja. Lalu ketika papa saya masuk ke gereja, ada satu lagu yang akhirnya itu merema di dalam kehidupan papa saya. Waktu Tuhan tolong, waktu Tuhan tolong saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Ketika ada pujian itu, papa saya kan benar-benar tiba-tiba papa saya nangis di lama Tuhan. Tiba-tiba karena papa saya ini rasanya hatinya tuh kayak disiram air es. Papa itu lihat hatinya papa itu rasanya kayak disiram air es. Papa saya itu orang yang penuh dengan kepahitan sama papa tirinya. Hampir membunuh papa tirinya, dimasukkan ke dalam penjara. Kalau bukan karena eyang saya, almarhum eyang saya itu polisi, papa saya pasti mendekam di penjara. Karena eyang saya salah satu polisi yang dihormati di Madiun, akhirnya papa saya cuma menginap semalam atau 2 malam, akhirnya papa dikeluarkan. Hampir membunuh papanya, menjual aset-aset papa tirinya. Pahit di dalam dirinya. Terus dia ngomong, apakah ini damai sejahtera yang selama ini aku cari? Aku gak pernah ngerasain hal kayak gini. Tapi ketika aku masuk gereja, aku dengar lagu, rasanya kok adem. Lah, akhirnya cerita sama mama. Terus habis itu bapak saya singkat cerita, bapak saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat ini tidak saja saya hanya membaca ayat ini, tapi papa saya mengalami hal ini. Firman Allah adalah firman yang hidup, pujian dan penyembahan itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Sama-sama katakan firman Tuhan yang dinyanyikan. 2, 3. Firman Tuhan yang dinyanyikan. Sekali lagi dengan lantang. Firman Tuhan yang dinyanyikan. Pujian dan penyembahan itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Setiap kata-kata yang ada di dalam pujian dan penyembahan, setiap lagu yang ada, Bapak Ibu cari di Amsal, cari di Mazmur, semuanya ada. Ku berlari menuju harapan di depan
sih ngomong. Firman Tuhan yang dinyanyikan. Ya, setuju katakan amin. Dan menariknya di sini kita akan lompat di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-11. Jadi firman Tuhan ini mengubah pujian penyembahan itu mengubahkan keadaan. Bersama-sama katakan mengubahkan keadaan. 2, 3. Mengubahkan keadaan. Lalu yang kedua membawa keselamatan. Katakan bersama-sama 2, 3 membawa keselamatan. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ini ayat salah satu ayat favorit saya. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Firman Tuhan mengatakan sebab lebih baik satu hari di pelataran. Sebentar Tuhan bicara sama saya, ada di sini yang kakinya sakit. Kadang-kadang kakinya rasa lindu. Ada yang rasa itu boleh katakan. Ibu boleh maju ke depan, saya mau berdoa buat ibu. Sebelah kanan. Yes. Tuhan bicara. Kira apa syaka nama era apa? Di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas yang daripada surga, akan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh saat ini juga sembuh. Aku percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu saat ini sudah. Ketika engkau percaya, engkau menerima. Ketika engkau percaya, engkau menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh saat ini juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Coba buka kakinya begini. Masih terasa sakit? Berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit pergi, sakit lindung kaki pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lewat kesaksian ini nama Tuhan dipermuliakan, membawa kesaksian saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Coba. Biasanya nggak bisa ya. Wow. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Firman Tuhan ini ditulis oleh Bani Korah, salah satu imam Lewi dalam suku bangsa Yahudi, orang Israel. Di sini ada perbandingan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu di sini sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, hanya di pelataran Tuhan, dibandingkan 1000 hari di dalam kemah-kemah orang fasik. Wow, ini nggak masuk akal. Kalau sekarang ini ya dibayangkan ya, kita ini semuanya ada di parkiran gereja ini loh. Kita mending di parkiran gereja itu daripada diam di dalam rumahnya orang-orang yang gak kenal sama Tuhan. Bayangkan, begitu cintanya mereka sama hadirat Tuhan. Mereka pengen terus dekat sama Tuhan. Ketika mereka dibuang, mereka rindu Tuhan, aku pengen menyembah Engkau lagi di Yerusalem. Tuhan, aku mau datang kembali ke Yerusalem. Dan di sini kita semua di kehidupan sehari-hari, ketika kita cek masing-masing, tadi adik saya Sugi sudah juga menyampaikan,
kita cek pribadi kita masing-masing. Apakah kita setengah-setengah? Apakah kita sudah sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Saya dan istri saya nganggur-nganggur tiba-tiba di rumah kami selalu nyanyi-nyanyi. Istri saya ini suaranya bagus loh, main gitar loh Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan. Sekarang dulu kalau pas lagi penyembahan di rumah gitu saya yang main gitar. Tapi dia setiap pagi dia latihan, dicatat kuncinya, lebih rajin mencatat dibandingkan saya. Nyatat kuncinya, terus dia nyanyi, main gitar, nyembah Tuhan. Terus kalau sekarang kalau penyembahan dia yang main gitar. Firman Tuhan mengatakan lebih baik Tuhan aku tinggal di dalam hadirat-Mu. Ada perbandingan yang sangat menarik di sini Bapak Ibu. Di dalam pelataran dibandingkan di dalam sebuah rumah. Itu hal yang gak masuk akal. Tetapi bagaimana ayat ini menjelaskan betapa cintanya orang-orang Bani Korah ini kepada Tuhan yang mereka sembah. Lah kita sendiri ini gimana? Mereka adalah bangsa yang terpilih. Nah kita ini dicangkokkan kepada mereka. Loh kita ini mendapatkan kasih karunia karena mereka. Karena bangsa Israel kita ini juga mendapatkan keselamatan. Karena cintanya Tuhan kepada bangsa Israel, tapi karena mereka tegar tengkuk, akhirnya Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Dan kita ini adalah orang-orang yang dicangkokkan kepada bangsa Israel. Bahwa kita ini dicangkokkan aja loh kok gaya. Mau memuji menyembah Tuhan ya kok tidak sepenuh hati. Ibadah seminggu sekali aja kok ya bolong-bolong. Yang lebih parah lagi telat. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Saya berharap ketika semua setelah mendengarkan firman ini, ayo kita gali pujian penyembahan. Ini bukan hanya sebuah liturgi yang dilakukan dalam sebuah gereja. Ayolah menjadi firman Tuhan lah, kan penting firman Tuhan. Nyanyi-nyanyi yo, terus menyanyi-nyanyi. Kita belajar pada sore hari ini. Lalu dikatakan di sini apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa pujian yang penyembahan ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan nyata di dalam firman kita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu keintiman dengan Tuhan kita. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat kedua. Keintiman. Seperti roh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Ini adalah sesuatu hal ayat yang sangat-sangat menarik di sini. Dan kata merindukan ini di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu itu memiliki makna seperti ini. Rindunya itu nggak cuma sekali, tapi terus rindu, kangen terus. Jadi bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Kayak zamannya kita waktu pacaran itu loh, Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin sekarang ini nggak ada handphone ya. Coba kalau ada handphone, habis pulang pacaran pasti teleponan gitu ya. Pasti WhatsApp, kamu lagi ngapain? Sudah tahu baru pulang pacaran. Kalau tanya kamu habis ngapain? Ya toh? Untuk pacarnya tidak temperamen. Kalau pacarnya temperamen, kemarin mau topik kue ngono loh. Untung nggak kayak gini. Seperti itulah ketika ayat ini tulis itu kayak kangennya tuh terus kayak gitu. Jadi punya keinginan sama Tuhan. Nah, pertanyaannya sore hari ini, bagaimana saya bisa menyaksikan bagaimana kehidupan Sugi? Kalau dia ini orangnya baik, cinta Tuhan, dia mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Kalau saya tidak kenal sama dia, misal saya masih di depan ini sama Daniel Mulyo. Siapa? Loh, namanya bodoh. Daniel juga ya? Ya, kamu akan jadi orang hebat nanti. Sudah punya pacar atau sudah menikah? Pacar ya? Pengen nikah sama pacarnya yang sekarang? Amin ya, oke. Saya nggak bisa memuji Daniel ini karena saya nggak kenal sama dia. Rumahnya di mana saya tidak tahu, pekerjaannya apa saya juga tidak tahu, kesukaannya apa juga tidak tahu.
tahu. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, rumahnya Suki di mana, saya bisa jawab rumahnya sepanjang. Kesukaannya apa? Dia suka minum bus di Pakuan, karena dia saya suka minum bus jadinya. Kesukaannya apa? Olahraga, nge-gym. Bapak Ibu tanya sama saya tinggalnya berapa, saya tahu. Dia hobinya basket, saya tahu. Adiknya ini atlet basket, Bapak Ibu Foni ini. Atlet timnas basket Indonesia. Mereka ini luar biasa, Bapak Ibu. Loh, di gereja ngapain? Saya bisa sebutkan semuanya. Foni pun saya tahu, Mama pun saya tahu. Kesukaannya apa? Rujak Timur yang ada di Sukodono. Saya tahu sukanya. Karena saya kenal sama mereka. Kalau istri saya jangan ditanya. Dia gitu aja saya sudah tahu dia. Oh ini jajan ini. Saya sudah tahu kalau istri saya sangat tahu sekali. Ada etik. Nah, karena sudah intim. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah? Kalau kita nggak tahu siapa yang kita sembah, bagaimana kita bisa ngomong Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupanku, kalau kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau setiap proses diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bisa mengucap syukur, mana bisa kita ngomong Tuhan, Engkau baik? Nggak bisa. Keintiman sangatlah penting. Keintiman sangatlah penting. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama. Ayo kita mulai kembali sama Tuhan. Sukai pujian penyembahan. Dan saya percaya bahwa pujian penyembahan itu mendatangkan yang namanya terobosan. Ya, sejuta tangan amin. Ya, sejuta tangan amin. Tadi malam Bapak Ibu, ketika saya kemarin saya ada pelayanan, ada pertunangan salah satu jemaat gereja kami, lalu ada baptisan bersama istri saya. Seharian kami jadwalnya penuh sekali. Dan ketika kami mau pulang, kami rencananya mau nonton, tapi ternyata nggak jadi karena istri saya sudah ngomong, kamu nggak pulang, aku nggak sembahyang. Yuk kita pulang aja. Sampai rumah istri saya ini, ya ini penolong yang baik, penolong yang setia itu kayak gini. Kasih tepuk tangan dulu buat istri saya. Nanti pulang dibelikan kopi gitu saya. Amin. Amin, amin. Jadi kami pulang, lalu kami bersih-bersih, kami berdua ini, meskipun kami masih berdua ya Bapak Ibu di rumah, kami tuh suka mainan gitu, suka gudo satu dengan yang lainnya. Karena istri saya ini nggak bisa diem orangnya, terkenal satu gereja nggak bisa diem. Jadi kami bercanda di rumah, lalu istri saya istirahat. Saya akhirnya biasanya saya masuk ruang doa, tapi dari malam saya ngobrol sama Tuhan, aku tak di ruang tamu ya, gitu. Aku sambil tiduran di sofa karena sofa itu salah satu tempat favoritnya anak-anak ini kalau ke rumah. Oke, saya duduk di sofa, saya dengerin pujian penyembahan, saya nikmati pujian penyembahan Tuhan. Engkau tahu yang menjadi kebutuhanku Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap anak-anakmu besok di GBI dia Tuhan Yesus. Apa yang mau Engkau sampaikan? Saya tiba-tiba nangis di lawat Tuhan. Sekitar jam 1:30 saya baru masuk, saya istirahat. Tadi pagi di gereja barusan. Tadi pagi kami ibadah, selesai siang, dan ada sesuatu hal yang menarik. Ketika ibadah selesai, tiba-tiba ada jemaat Tuhan, salah satu jemaat Tuhan itu datang kepada saya, tiba-tiba ngasih sesuatu. Ini buat Pak Daniel sama Bu Kenny. Apa ini? Jangan-jangan ini berkat Tuhan, Tuhan yang suruh. Saya tidak minta apa-apa sama Tuhan, saya cuma bersyukur sama Tuhan. Saya cuma bersyukur sama Tuhan. Tuhan, Kau tahu hatiku. Aku cuma pengen melayani kamu. Aku cuma pengen nyenengin kamu. Amplopnya tidak tipis loh, tebel. Jangan kepo ya isinya berapa ya. Biarkan itu menjadi rahasia saya dengan Tuhan dan istri saya. Saya langsung, sayang, Tuhan kasih. Ketika kita intim sama Tuhan, ketika kita
menyukai pujian penyembahan, itu kita sedang komunikasi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu ada power, ada kekuatan yang keluar dari pujian dan penyembahannya. Setuju katakan amin. Kenapa Daud menjadi orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan dan berkenan di hati Tuhan? Yes, Daud tidak bernubuat, tidak melakukan mujizat kesembuhan, tetapi dia intim sama Tuhan. Dia ngobrol terus sama Tuhan sampai dia tahu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Ya, kita semuanya bangkit bersama-sama. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kau lebih baik Tuhan. Tuhan, gerakan hati saya bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Dengan segala kerendahan hati, engkau mau lebih intim lagi sama Tuhan, dan engkau ingin mengalami mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Dengan kerendahan hatimu boleh maju ke depan. Saya akan doakan buat setiap jemaat yang ada. Engkau yang ingin lebih lagi kepada Tuhan, atau engkau Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada keluhan sakit, bisa maju ke depan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Jangan malu, nggak usah melihat kanan kiri. Mungkin ini sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, tetapi percayalah, ketika engkau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Syakaralabas, sekinamaya ralabas, syakanamaya ralabas.